banyak banget yang bilang katanya nggak akan bisa disembuhin, itu hanya terjadi sekali seumur hidup, ataupun kayak mereka tuh kotorannya ada di belakang retina, jadi nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa hilang gitu. Bahkan dokter Inggris sekalipun mereka belum tahu obatnya apa. Mungkin video ini juga akan mengundang beberapa opini, mungkin ngapain sih nih orang bikin video kayak gini gitu kan, gak penting banget gitu. Pasti ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian gak suka, gak usah ditonton, karena aku juga bikin video ini khusus untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang buat sembuh. Aku yakin kalian pasti bisa. Semangat! Bantu support channelku ya dengan mengklik subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Hai semua, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku nggak bakal bikin makeup tutorial ataupun bahas tentang skincare. Jadi video ini aku buat khusus untuk kalian yang banyak banget nanya ke aku, kenapa baru-baru ini aku nggak terlalu banyak bikin konten di YouTube. Padahal kalian juga udah pada nungguin konten aku. Terima kasih banyak untuk support kalian. Padahal aku masih pemula, tapi aku benar-benar makasih banget. Ya, jadi aku pengen share ke kalian gimana pengalaman aku terkena penyakit eye flutters. Ini benar-benar menghambat semuanya, menghambat aku bikin konten, menghambat aku belajar. Oke, tujuan dari aku bikin video ini adalah semoga kalian bisa belajar dari pengalaman aku, dan banyak banget aku juga tergabung dalam grup eye flutters. Itu adalah orang-orang yang terkena penyakit yang sama seperti aku, kayak penyakit di mata gitu. Aku pengen kita sama-sama belajar bahwa penting banget menjaga mata gitu loh. Karena hal yang selama ini aku anggap sepele dan ternyata itu benar-benar penting banget untuk di kehidupan kita. Semoga kalian bisa tetap semangat, dan pasti banyak banget permasalahan yang menghambat kita melakukan aktivitas karena ini. Dan ada beberapa dari teman-teman juga yang nanya ke aku dan aku belum sempat balas di WhatsApp maupun di Instagram. Maaf banget, karena aku juga waktu itu sedang dalam keadaan yang kalang kabut, yang bingung banget, kayak mau balas chat aja kayak nggak bisa buat jelasin gitu loh. Makanya aku bikin video ini. Semoga kalian termotivasi, dan buat kalian juga yang terkena sama seperti aku harap kalian gak putus semangat. Kita harus tetap semangat buat sembuh, karena semua ini Allah yang kasih kesembuhan sama kita gitu. Jadi awal mulanya, kalau pengalaman aku sendiri, jadi aku tuh baru bangun tidur, terus aku melihat satu titik kayak nyamuk, terus aku tepuk kayak gitu. Aku kira itu nyamuk gitu, terus pas aku tepuk ternyata nggak hilang-hilang gitu loh. Terus aku bilang, mungkin ini karena aku baru bangun tidur dan aku belum cuci muka, aku bilang. Terus aku akhirnya cuci muka. Setelah cuci muka, ternyata si titik itu masih ada gitu loh. Akhirnya aku mengalihkan kegiatan aku nugas, dan pada saat nugas tuh kayak si satu titik itu tuh nggak hilang-hilang, kayak ngikutin terus kemana bola mata kita tertuju, kayak gini. Yaudah aku abain aja gitu loh. Terus makin hari kesini, di hari kedua itu udah muncul titik baru di bawahnya. Aku nggak tahu itu apa. Terus akhirnya aku biarin aja, aku kasih obat tetes mata karena mungkin mata aku kering gitu loh. Jadi aku pakai Rohtokul, yang obat tetes mata yang buat mata kering itu loh, yang buat mata merah ya. Setelah aku pakai obat tetes mata itu, kok besoknya itu malah
muncul benang-benang, terus mulai banyak banget ratusan titik kecil banget, jadi membentuk kabut kayak gitu yang menghalangi pandangan mata aku. Dan alhamdulillah mata aku terkenanya sebelah gitu, nggak dua-duanya. Bahkan yang aku dengar di grup eye floaters yang aku masuk ke dalam grup itu, sampai ada yang dua-duanya kena eye floaters gitu. Itu bener-bener sayang banget sih menurut aku. Semangat terus buat kalian buat sembuh ya. Nggak ada penyakit yang kalau kalian ikhtiar itu kalian pasti bisa sembuh menurut aku. Terus makin hari itu bayangannya nambah lagi, dan setelah itu aku panik dong, kayak apaan nih gitu kan, ini apa sih gitu. Karena aku panik, aku browsing kan. Saat aku browsing, aku menemukan gejala yang sama gitu. Nah, jadi gejalanya seperti ini. Aku panik banget karena di sini banyak dokter yang bilang penyembuhannya itu lewat laser sama operasi gitu. Kalau laser itu melenceng sedikit, mereka bisa menyebabkan kebutaan, apalagi operasi gitu kan. Panik banget kan di situ. Yaudah, aku memutuskan untuk akhirnya ke rumah sakit. Aku periksa ke salah satu rumah sakit di daerah aku di sini, daerah RSUD Cicalengka. Rumah sakit, aku dikasih obat Vitrolenta, obat tetes mata Vitrolenta dan vitamin. Dan itu nggak mengurangi semuanya gitu loh, malah makin hari tuh makin nambah. Si eye floatersnya nambah, gejalanya nambah, terus pokoknya udah nggak enak hati lah pokoknya. Dikarenakan mungkin alatnya yang terbatas, jadi aku akhirnya dirujuk ke rumah sakit di daerah Bandung, di Cicendo. Itu katanya emang rumah sakit khusus mata, menangani segala macam penyakit yang ada di mata gitu. Terus aku tanyakan ke dokternya, dok apa bisa sembuh, aku bilang gitu, ke rumah sakit yang ada di Cicalengka. Terus dokternya bilang gini, nggak bisa, katanya si bintik hitam ini nggak akan bisa hilang karena si bintik hitam ini adanya di belakang pupil, dia bilang gitu. Jadi yang terpantul itu adalah si bayangan si bintik hitam ini. Akhirnya aku panik kan, karena kuliah juga baru ini gitu loh, belum masuk semester berapa gitu kan. Terus kerjaan juga, terus aku kan sehari-hari kalau ngevlog itu kan harus pakai softland. Mungkin efeknya dari situ kali ya, dari softland itu. Aku jarang memperhatikan batas masa kadaluarsa softlands-nya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kita semua harus jaga mata kita, jangan kebanyakan pakai softlands. Dan aku pun sekarang kalau ngevlog juga jarang pakai softlands, takut banget. Kemana-mana harus pakai kacamata dan itu ribet banget, sumpah ribet. Gak suka. Kasihan banget ya, masih muda udah terkena penyakit kayak gini gitu. Jangan terhipnotis atau terkena sugesti bahwa penyakit ini tuh nggak bisa disembuhin gitu. Aku pengen ngasih semangat sama kalian, terus semangat, jangan patah semangat. Pasti berat banget, aku yakin, karena mata itu adalah indera yang paling penting, nomor 1 gitu loh. Secara kan kita apapun menggunakan mata gitu loh ya. Aku pengen ngasih semangat sama kalian, terus semangat, kita pasti bisa sembuh. Dan alhamdulillah aku pun sekarang udah ngerasa agak baikan, udah mulai berkurang si bintik-bintik hitam itu. Dari situ aku jadi ketemu nih sama teman-teman aku yang sama, punya gejala yang sama seperti aku. Akhirnya ternyata aku nggak sendiri gitu loh. Aku yakin kalian pasti bisa sembuh, kalian semua pasti bisa sembuh. Karena aku juga nggak bisa balas kalian satu-satu tentang penyembuhan aku. Jadi aku sampein lewat video ini aja ya, biar kalian juga yang lihatnya bareng-bareng, sama-sama kita sama-sama belajar. Pasti ini bisa terjadi gitu loh. Yang pertama, tips dari aku, kalian jangan kebanyakan pakai softlands, karena mereka tuh bisa melemahkan jaringan-jaringan di mata kita. Bahkan setelah aku ke rumah sakit di sana, itu banyak banget kasus yang matanya tuh kena softlands, dan softlands itu nggak bisa
buat keluar lagi dari si mata yang hitam kita ini. Dia tuh nempel terus sampai dia harus operasi. Takut banget pokoknya. Jauhin. Dan aku juga sudah tidak menggunakan soft lens lagi. Kalaupun aku bikin konten nggak berubah banget, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kesehatan mata itu yang paling penting kan gitu. Terus nugas juga nggak terlalu sistem kebut semalam, nggak. Aku sekarang udah mulai mengurangin pandangan terhadap HP, laptop. Karena kalaupun lihat sinar mata itu juga silau banget, harus pakai kacamata anti radiasi atau fotokromik ya. Dan itu benar-benar aku ribet banget. Aku pengen kembali seperti semula, normal gitu. Sama kayak kalian. Dan akhirnya aku sadar sih sekarang kalau itu tuh ngapain gitu loh, kita mempercantik diri sendiri dengan ini. Ya udah, aku dari situ udah mulai nggak bisa pakai soft lens lagi. Nggak apa-apa, karena emang pakai soft lens nggak terlalu nyaman ya. Jujur aja kan, nggak terlalu nyaman. Coba tanyain sama perempuan-perempuan yang kalau pakai soft lens lama tuh nggak nyaman gitu loh. Dan sana ternyata banyak banget orang yang aku nggak sendiri gitu loh pas sampai sana. Aku dirujuk ke Vitrio Retina, di sana aku diperiksa, banyak banget alatnya, aku nggak tahu. Terus dikasih lagi ke poli NO, terus aku dikasih lagi ke poli infeksi, karena di situ aku terdeteksi ada infeksi sama radang yang akhirnya si pupilnya tuh membesar dan si kotoran tuh bisa masuk ke pupil, akhirnya si kotorannya diem di belakang pupil itu gitu loh. Akhirnya aku ke poli-poli itu, diperiksa lah semua, di rongsen, dicek gula darah semuanya. Terus aku dikasih, selama pengobatan, aku dikasih obat tetes mata itu 2. Yang pertama yang warna merah, yang ini. Dan ini obat ini sumpah perih banget, bikin penglihatan kita buram. Tapi untungnya cuma sebelah, jadi aku masih bisa kerja, masih bisa ngerjain tugas, masih bisa bikin konten gitu. Terus yang kedua, aku dikasih obat yang warna kuning ini. Ini pakainya 6 kali kalau nggak salah ya sehari. Dan itu benar-benar buram banget guys, benar-benar buram banget ke mata kita. Tapi nggak apa-apa, yang namanya ikhtiar ya, kita pengen sembuh ya udah, kita pakai aja. Terus aku juga dikasih obat minum, warnanya putih, itu pahit banget yang ini. Terus sama obat yang merah, itu 2 kali sehari, aku rutin pakai obatnya selama seminggu. Terus akhirnya aku kontrol lagi ke sana, itu udah mulai agak baikan. Jadi ada perubahan lah ya, yang asalnya kabutnya banyak banget, kabutnya sampai mau ngotorin mata, mulai kabur, hilang. Cuman si titiknya masih ada, tapi udah mulai kabur. Dan sekarang pun udah mulai agak kabur ya, udah mulai agak hilang gitu. Untuk kontrol minggu keduanya, aku dikasih obat 3 tetes mata. Karena setelah aku memakai si obat yang kuning sama yang merah itu, kalau kena sinar matahari tuh silau banget, yang namanya silau. Dan aku melihat satu titik cahaya berkedip, banyak banget kayak kedipan gitu, kedip. Itu mengganggu banget dan bikin mata kita panik juga. Akhirnya aku dikasih obat yang ini tuh gunanya untuk kayak menyejukkan mata gitu. Semakin hari aku pakai obatnya, aku konsumsi obatnya, flutters aku udah mulai berkurang. Cuman kalau untuk sinar matahari kayak silau banget. Aku belum bisa lepas kacamata kalau dalam di jam 12 petang tuh, itu kan lagi panas-panasnya banget kan. Itu nggak bisa karena itu benar-benar silau banget. Aku juga baca di grup kalau kalian juga ada sampai yang terkena eye fluttersnya warna putih kayak gitu kan. Aku juga ada, yang hitam ada, yang putih ada, ya kayak gitulah, ngambang-ngambang ya. Terus sampai
kayak lihat kilatan cahaya berkedip. Kalau di lampu, kalau kita kena lampu itu kayak berkedipnya kenceng banget. Terus kalau malam-malam kadang suka lihat cahaya, kalau lagi merem gini lihat cahaya gerak-gerak juga. Aku juga sama ngalamin hal kayak gitu. Aku paham banget kekhawatiran kalian, aku paham banget perasaan kalian seperti apa, pasti panik banget kan. Buat teman-teman yang di grup, aku harap kalian terus semangat buat sembuh. Jangan takut untuk periksakan ke dokter. Pelajarannya buat kita semua agar jangan banyak main HP saat lampu redup, kayak gitu sampai berjam-jam. Karena aku waktu dulu tuh ini banget suka begadang buat editing, terus sekedar ngulik-ngulik video gitu. Sekarang udah mulai ngurangin. Terus penggunaan soft lens aku udah mulai nggak pakai. Kita sayangin aja mata kita ya, karena kalau udah ada penyakit kayak gini, yang rugi kita juga, uang yang kita tabung juga kekuras sama hal-hal seperti ini. Sayang banget kan gitu. Mending kita uangnya tabung buat nikah. Buat kalian yang ada di grup yang kena gejala sama kayak aku, panik dan banyak sugesti yang masuk bahwa ini tuh nggak bisa sembuh, ini tuh nggak bisa hilang, atau semakin hari semakin banyak. Kalian jangan terpaut oleh sugesti itu. Aku yakin kita semua pasti bisa sembuh, karena aku pun sekarang alhamdulillah udah mulai membaik kondisinya, sampai aku bisa memberanikan diri bikin video ini buat kalian. Kita harus tetap semangat, karena di situ aku pun juga pernah ngerasain kayak makin banyak. Terus kalau dikernitin kayak gini tuh si flatusnya kelihatan banget, item-item banyak banget. Jadi aku harap dengan video ini bisa memotivasi kalian, bisa membangkitkan semangat kalian lagi untuk sembuh. Ayo semangat, kita pasti bisa. Aku yakin kalian juga pasti bisa sembuh. Oke, buat teman-teman yang nanyain video tutorial, nanti aku bakal share lagi. Aku bakal bikin video lagi, konten. So, ditunggu ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.